Blue Lock 11 versus Jepang U20, 15 menit sebelum pertandingan dimulai. Sebelum masuk ke pertandingan, Mimin akan menyebutkan 11 pemain yang akan menjadi starter di Blue Lock 11. Pertama ada Gagamaru sebagai kiper, kedua ada Aryu sebagai bek tengah, ketiga ada Nico sebagai bek tengah juga, keempat ada Chigiri sebagai bek kanan, kelima ada Bachira sebagai bek kiri, keenam ada Karasu sebagai gelandang bertahan, ketujuh ada Otoya sebagai sayap kanan, 8 ada Yukimiya sebagai sayap kiri, 9 ada Nagi sebagai gelandang serang, ke-10 ada Isagi Yoichi sebagai gelandang bertahan, 11 ada Ito Shirin sebagai penyerang tengah. Penampakan formasi yang digunakan adalah 4-5-1. Dan yang akan menjadi kapten dari Blue Lock 11 adalah Ito Shirin. Dikarenakan nantinya pertandingan melibatkan semua pemain, Mimin juga akan membagikan starter di Jepang U20. Pertama ada Fukaku sebagai kiper, kedua ada Oliver Aiku sebagai bek tengah, ketiga ada Nio sebagai bek tengah juga, 4 Nero sebagai bek kanan, kelima ada Darai sebagai bek kiri, keenam ada Shou sebagai gelandang bertahan, ketujuh ada Wakatsuki sebagai gelandang bertahan juga, 8 Itoshi Sae sebagai gelandang serang, 9 Chou sebagai penyerang sayap, 10 Kosato sebagai penyerang sayap, 11 ada Sendo sebagai penyerang tengah. Penampakan formasi yang akan digunakan adalah 4-3-3 dan yang akan menjadi kapten adalah Oliver Aiku. Dan sebagai informasi tambahan, Shidoriuse yang muncul di akhir episode Blue Lock Season 1 akan bermain di tim Jepang U20 sebagai pemain pengganti. Terlihat para pemain dari masing-masing tim telah memasuki lapangan. Penonton pun bersorak meriah mendukung tim Jepang U20. Isagi yang sudah berada di lapangan pun tidak percaya bahwa dirinya sudah sampai di titik ini. Isagi juga merasa bahwa dirinya sebelum di Blue Lock tidak akan pernah membayangkan pemandangan seperti sekarang. Para pemain pun sudah bersiap di posisi masing-masing dan pertandingan pun dimulai. Isagi yang mengiring bola langsung dihadang oleh Itoshi Sae. Isagi pun langsung melakukan tiki-taka bersama Rin dan Nagi. Bachira dan Chigiri ikut menyusul untuk membantu serangan. Isagi yang mengetahui hal tersebut langsung mengoper bola kepada Bachira. Tapi Hayate sudah membaca pergerakan Bachira tersebut. Bachira pun menggunakan skill-skill uniknya untuk memperdayai Hayate. Tidak berselang lama, Hayate berhasil dilewati oleh Bachira. Bachira yang sudah dihadang oleh bek lawan selanjutnya merasakan keberadaan Isagi yang sudah berada di posisi sempurna. Bachira langsung memberikan umpan lambung kepada Isagi. Dengan percaya diri, Isagi menganggap bahwa dirinya sudah lolos. Dan Isagi juga menganggap kalau sepak bolanya akan berhasil melawan tim Jepang U20. Tapi tiba-tiba saja Oliver Aiku sudah siap menyantap bola matang tersebut. Isagi yang melihat hal itu pun tercengang karena bola yang dioper oleh Bachira dengan cantik dipotong oleh Aiku. Aiku pun langsung mengatakan kepada Isagi, orang sering menyamakan striker seperti perampok dan bek sebagai polisi. Jadi dalam pengawasanku tak akan kubiarkan para perampok mencuri 1 gol sekalipun. Isagi yang mendengar hal tersebut merasa tertantang dan menjadikan Aiku sebagai petunjuk yang membawanya kepada evolusi selanjutnya yang bernama Flow. Di sini Isagi merasa bahwa Aiku berbeda dengan bek yang sudah pernah dia hadapi selama ini. Dan Isagi juga menganggap bahwa Aiku adalah bek yang sesungguhnya dan berada di level yang berbeda. Lemparan ke dalam telah dilakukan oleh Chigiri dan Isagi telah menerima bola tersebut. Terlihat Otoya berlari untuk mencari celah di pinggir lapangan. Tapi sayang sekali, keberadaan Otoya telah terbaca oleh Darai dan pada akhirnya pergerakan Otoya berhasil dihentikan. Isagi yang melihat Otoya berhasil dihentikan langsung mengoper bola ke Yukimiya. Tapi seperti biasa, bek Jepang U20 sangat sigap. Yukimiya yang ahli duel 1 lawan 1 berhasil dihentikan oleh Neru. Bola yang lepas dari genggaman Yukimiya berhasil diambil alih oleh Nagi.
Tapi lagi-lagi bek Jepang U20 Nio sudah bersiap untuk menghentikan Nagi. Nagi yang sudah dihalangi Nio pun terpaku di tempat dan tidak bisa menemukan celah untuk maju. Dan saat itu juga Aiku datang dengan cepat untuk mencuri bola dari Nagi yang sudah tidak berdaya. Isagi yang melihat Iron Wall kuartet Jepang U20 mengatakan kalau itu adalah pertahanan yang sempurna. Aiku yang berhasil mencuri bola mengoper bola tersebut kepada Ito Shisae. Ito Shisae pun langsung menggiring bola menuju ke gawang Blue Lock 11. Chigiri yang mengetahui hal tersebut dengan cepat menyusul Ito Shisae. Tapi sebelum Chigiri melangkahkan kaki untuk merebut bola, Ito Shisae langsung melakukan umpan jarak jauh. Terlihat Chow Kento menerima umpan tersebut. Dengan cepat serangan balik Jepang U20 semakin menggila. Bola pun sudah kembali lagi di kaki Ito Shisae. Nico dan Chigiri langsung mengepung Ito Shisae. Namun Ito Shisae dengan tenang menghadapi kepungan tersebut dan langsung mengumpan bolanya ke arah Sendo. Sendo yang posisinya sudah mantap langsung melakukan shooting ke arah gawang. Tapi Gagamaru dengan refleks dewanya berhasil menepis tendangan Sendo. Terlihat bola yang ditepis Gagamaru masih hidup dan ada Ito Shisae di sana sudah siap menyambut bola tersebut. Dengan sudut yang tidak memungkinkan seseorang melakukan syuting, Ito Shisae berbeda. Dia memilih melakukan tendangan yang mustahil tersebut dan tendangan tersebut langsung menuju tepat ke gawang Gagamaru. Dan terjadilah gol yang sangat cantik dari seorang Ito Shisae. Suara penonton pun langsung memenuhi isi lapangan. Skor menjadi 1-0 dipimpin oleh Jepang U20. Isagi yang melihat gol Ito Shisae pun terheran-heran. Dikarenakan line drive shot dari posisi tersebut adalah hal yang mustahil. Isagi juga mengatakan bahwa itu adalah gol gila yang meludahi semua wajah mereka yang menantikan umpan ke tengah. Ito Shirin yang melihat Isagi terpukau kepada kakaknya mengatakan bahwa Isagi hanya perlu melihatnya. Dalam 90 menit Ito Shirin akan merubah sorak-sorai itu jadi jeritan kesedihan. Di sini Isagi menjelaskan sedikit strategi Jepang U20. Jepang U20 memulai dengan memperkuat pertahanan dengan 4 back. Lalu saat Blue Lock 11 tak bisa menyerang, Jepang U20 mencuri bola dan memakai Ito Shisae sebagai batu loncatan. Dan Jepang U20 langsung melakukan serangan balik dalam sekejap. Panel berganti memperlihatkan Ego dan Andri. Andri mengatakan bahwa permainan yang mereka latih di pusat pelatihan sama sekali tidak bekerja. Ego Jinpachi yang mendengar hal tersebut menjelaskan kalau latihan ya cuma latihan. Saat berlatih yang dilakukan adalah mendemonstrasikan skill-skill teknis di lingkungan yang tanpa tekanan. Jadi perbedaan yang menentukan antara latihan dan permainan sesungguhnya adalah kehadiran tekanan. Saat permainan sesungguhnya ada banyak faktor yang membuatmu jatuh. Tak ada yang berjalan seperti latihan dan satu-satunya cara mengatasi tekanan itu dengan melakukan improvisasi. Ego juga menyuruh Andri untuk percaya pada mereka. Saat pertarungan sesungguhnya egois-egois Blue Lock selalu menghasilkan. Permainan dimulai kembali. Kali ini Isagi fokus membangun permainan dengan Rin. Mereka berdua dengan cepat melakukan umpan dan berhasil melewati beberapa pemain Jepang U20. Wakatsuki menjelaskan bahwa Isagi berlari mengelilingi Ito Shirin dengan perhitungan untuk memperluas berbagai pilihan Ito Shirin secara drastis. Terlihat Rin berhenti mengumpan ke Isagi dan mengumpan bolanya ke belakang. Umpan tersebut diterima oleh Bachira. Setelah mengumpan kepada Bachira, Isagi dan Rin langsung melesat maju menuju kotak penalti. Bachira yang melihat hal tersebut langsung mengumpan bola ke depan dan umpan tersebut berhasil diterima oleh Rin. Rin yang menggiring bola tersebut tidak langsung melakukan tembakan. Rin malah maju lebih dalam lagi menuju sudut lapangan. Isagi yang melihat hal tersebut mengatakan kalau Rin memperburuk sudut tembakannya dan Rin juga akan menendang dengan kaki kiri yang bukan dominannya. Tidak lama kemudian Isagi menyadari bahwa yang dilakukannya adalah mencoba mengulangi gol Ito Shisae.
Rin pun langsung menendang dengan keras melalui sudut tersebut, tapi sayang sekali tendangannya masih menyentuh sedikit jari kiper dan berakhir mengenai tiang gawang. Bola yang memantul tersebut telah diterima oleh Yukimiya. Isagi yang mengetahui hal tersebut langsung maju mengikuti pergerakan Yukimiya. Terlihat beberapa bek Jepang U20 berhasil terkecoh oleh pergerakan Isagi. Yukimiya yang melihat peluang langsung melakukan tembakan tepat di sudut gawang. Tapi sayang sekali, lagi-lagi Oliver Aiku berhasil menahan tendangan Yukimiya. Bola pun terbang menuju ke arah Darai, tapi tiba-tiba saja penyusup datang untuk mencuri bola tersebut. Otoya yang berhasil mencuri bola langsung melakukan tembakan, dan lagi-lagi Nio berhasil menahan tembakan keras dari Otoya. Bola pun menjadi tidak bertuan, tapi sudah ada Nagi yang sudah siap menerima bola liar tersebut. Terlihat Nagi yang sudah terkepung akan melakukan syuting, tapi bohong. Ternyata si Nagi masih mengontrol bolanya dan berputar, dilanjutkan dengan tendangan voli yang begitu dahsyat. Dan jebret, gol pun terjadi. Skor 1-1. Dengan ini Nagi Seishiro berhasil menyeimbangkan kedudukan. Komentator yang melihat kejadian tersebut mengatakan, sekarang dengan ini kita tak bisa lagi mengatakan siapa protagonis di pertandingan ini. Panel berganti ke Ego Jinpachi. Ego mengatakan bahwa improvisasi Rin adalah awal dari gol itu. Ego juga menjelaskan bahwa Itoshi Rin telah menuju ke tantangan itu lebih cepat dari yang lain, dan Isagi Yoichi meresponnya. Sepertinya Isagi Yoichi benar-benar kunci kebangkitan Itoshi Rin. Di sini Isagi juga beranggapan bahwa Isagi dan Rin adalah ancaman untuk lawan. Terlihat babak pertama tersisa 15 menit. Permainan dimulai kembali. Itoshi Sae yang sedang menggiring bola dicegat adiknya Itoshi Rin. Duel antara kakak beradik pun tidak dapat terhindarkan. Gocekan kematian telah dilakukan oleh Itoshi Sae, tapi Rin tidak membiarkannya lewat begitu saja. Dan Rin terus menempel ke Itoshi Sae untuk mengunci pergerakannya. Isagi yang melihat duel tersebut ikut membantu Rin untuk merebut bola, tapi Rin mengatakan kepada Isagi, jangan mengganggu, kalian semua jangan ikut campur, ini adalah pertarungan saudara. Terlihat Itoshi Sae mengeblok pundak Rin dan membalikan gravitasinya untuk merespon tackle Rin. Itoshi Sae langsung berputar sembari melindungi bola, tapi Rin masih dekat. Itoshi Sae yang terus dihalangi oleh Rin mengatakan bahwa Rin tidak akan pernah bisa melampauinya. Dan pada akhirnya Itoshi Sae berhasil melewati Rin dengan skill nutmeg-nya. Ronde pertama pertarungan saudara pun dimenangkan oleh Itoshi Sae. Itoshi Sae yang berhasil mengobrak-ngabrik lini tengah Bulldog langsung melakukan passing ke depan. Terlihat Nico di lini pertahanan sedang mengawasi pergerakan Itoshi Sae. Nico pun langsung mendeteksi semua pemain yang terhubung dengan Itoshi Sae, dan ia telah menemukan penyusup yang paling berbahaya. Terlihat Sendo sang penyusup akan berhadapan dengan Nico. Nico yang mengetahui bahwa dirinya akan tertinggal setengah langkah dari umpan lambung tersebut tidak kehabisan akal. Nico membuat seolah-olah dirinya terjebak, dan setengah langkah sebelum sampai, sesaat bola yang dikontrol oleh Sendo memantul, Nico langsung membuang bola tersebut mentah-mentah. Karasu dengan siap langsung menerima bola mentah tersebut dan siap melakukan serangan balik. Karasu yang dihalangi oleh Hayate langsung mengumpan bolanya kepada Otoya, tapi Darai sudah mengantisipasi hal tersebut dan langsung menghalangi Otoya. Tapi Otoya kali ini tidak melakukan dribble sendirian. Otoya melakukan one-two dengan Karasu, dan mereka berdua pun berhasil mencapai dinding ganas terakhir, yaitu Oliver Aiku. Aiku dan Darai dibuat terkejut oleh Otoya, dikarenakan tiba-tiba saja Otoya mengoper di sisi kanan lapangan, dan di sisi tersebut bola telah disambut dengan hangat oleh kaki tercepat di Bulldog, yang tidak lain adalah Chigiri. Namun respon Aiku sangat cepat, tapi Chigiri meningkatkan kecepatannya sampai-sampai Aiku dibuat tidak berdaya olehnya.
Chigiri yang sudah sampai di sudut lapangan melihat Karasu yang menyusul maju tanpa penjagaan. Chigiri langsung melakukan umpan silang kepada Karasu. Tapi tiba-tiba saja Ito Shisae memotong umpan tersebut dan bolanya pun terpental. Terlihat Rin mendapatkan pentalan bola tersebut dan tapi tidak semudah itu Rin. Oliver Aiko sudah sampai di hadapan Rin. Aiko awalnya menganggap bahwa Blue Lock hanya berisi striker bocah SMA yang patuh pada perintah pelatihnya. Tapi selama pertandingan ini, dia menyadari ternyata dia salah. Masing-masing pemain Blue Lock adalah binatang buas yang kelaparan akan golnya masing-masing. Terlihat Isagi yang sudah siap membantu Rin untuk melewati Aiko. Tapi Rin dengan egonya memilih untuk melewati Aiko sendirian. Di sini Aiko mencoba untuk menyudutkan Rin ke posisi agar Rin tidak bisa memakai kaki kanannya yang lebih dominan, sehingga kemungkinan terjadinya gol sangat kecil. Tapi Rin lebih jenius dari yang Aiko kira. Tidak perlu lama-lama menggocek bola, Rin langsung menembakkan bola dengan kaki kanannya dan membuat bola berputar keluar menuju gawang. Kita biasa menyebut teknik ini dengan trivela. Kiper pun tidak dapat menjangkau kecepatan dari bola tersebut dan terjadilah gol yang kedua untuk Blue Lock 11. Skor pun menjadi 1-2 dengan Blue Lock 11 yang memimpin pertandingan. Setelah gol kedua yang diperoleh oleh Blue Lock 11, pemain Jepang U20 pun mulai memanas. Terlihat babak pertama tersisa 3 menit lagi. Pertandingan pun dimulai kembali. Pemain Jepang U20 mulai bermain agresif di menit-menit akhir. Isagi juga menganggap bahwa mereka berbeda dari sebelumnya. Dengan Ito Shisae sebagai pusatnya, Jepang U20 menekan sambil bertukar umpan pendek. Ito Shisae melakukan passing ke Kitsune. Bachira pun juga sudah berada di hadapan Kitsune untuk menghadangnya dan dibantu oleh Isagi yang siap mencuri bola dari belakang. Tapi Kitsune dengan sigap langsung mengoper bola kepada Cho dan tidak terlalu lama menggiring bola, Cho pun langsung melakukan tembakan lurus ke gawang. Tapi berkat tackle Nico yang membatasi tendangan Cho, Gagamaru berhasil menyelamatkan gawang Blue Lock 11. Tambahan waktu hanya 1 menit dan Blue Lock 11 menghabiskan waktu yang tersisa hanya untuk bertahan. Terlihat bola liar telah didapatkan oleh Ito Shisae. Ancaman terhadap gawang Blue Lock pun masih berlanjut. Isagi dan Bachira sudah datang dan siap mengepung Ito Shisae. Tapi dengan kehebatannya yang di luar nalar, Ito Shisae melewati Isagi dan Bachira melalui celah di antara mereka. Ito Shisae yang berhasil lolos dari kepungan langsung melakukan passing ke tengah kotak penalti. Terlihat Sendo sudah siap melepaskan tembakan ke gawang Blue Lock. Tapi yang benar saja, Rin sudah tiba di lini pertahanan dan langsung membuang bola umpan dari Ito Shisae. Terlihat bola yang dibuang oleh Rin telah mengarah kembali ke Ito Shisae. Ito Shisae yang melihat bola tersebut langsung menendangnya. Bola pun melesat kencang menuju gawang Blue Lock. Tapi Aryu telah tiba di sudut tembakan tersebut dan berhasil menyelamatkan gawang Blue Lock 11 dengan modis. Peluit babak pertama telah ditiup dan Blue Lock 11 berhasil memimpin di babak pertama ini. Kedua tim juga sudah mulai meninggalkan lapangan masing-masing. Panel pun berganti ke ruang ganti Jepang U20. Terlihat Ito Shisae yang ingin meninggalkan tim Jepang U20 di babak kedua, dikarenakan tim Jepang U20 terlalu cacat untuk ia manfaatkan. Oliver Aiko yang mengetahui bahwa Ito Shisae akan pergi mengatakan bahwa Jepang U20 masih memiliki kesempatan karena masih memiliki iblis yang tidak lain adalah Shido Ryusei. Melihat Shido Ryusei akan bermain di babak kedua, Ito Shisae mengurungkan niatnya untuk meninggalkan Jepang U20. Dengan begini kita akan melihat duet maut di babak kedua nanti, duet antara iblis dan jenius. Panel berganti ke ruang ganti Blue Lock 11. Ego datang dan menjelaskan kenapa Blue Lock 11 bisa mencetak gol. Ego mengatakan bahwa awalnya tim Blue Lock kewalahan menghadapi tim Jepang U20 dikarenakan strateginya tidak bekerja.
dan orang yang membuatnya bekerja adalah Ito Shirin dan Isagi Yoichi. Ego juga mengatakan bahwa seluruh 11 pemain di lapangan melihat dirinya masing-masing sebagai protagonis dalam game. Ego untuk terus bertarung ada dalam diri kalian semua, dan itu alasan kenapa Blue Lock Eleven meraih keunggulan di babak pertama. Ego juga tidak akan merubah formasi apapun, dan satu-satunya perintah Ego di babak kedua adalah membuat para pemain Jepang U20 kewalahan. Panel berganti ke lapangan, di mana babak kedua akan segera dimulai. Terlihat Shido yang menggantikan Wakatsuki sudah berada di tengah lapangan. Shido yang berada di sana melihat Rin dan menghampirinya. Seperti biasa, dua orang ini saling menghina satu sama lain. Isagi yang mengetahui Shido bermain di babak kedua mengatakan bahwa kondisi lapangan akan berubah. Kick off babak kedua pun dimulai. Terlihat Nico yang memfokuskan pandangannya pada Shido. Shido setelah mengumpan bola ke Ito Shisai langsung bergerak maju secara acak melewati lini tengah pemain lawan maupun kawan. Shido berencana untuk menghancurkan lapangan sendirian. Ito Shisai yang melihat hal tersebut langsung mengumpan bola melalui jalur yang sempit tepat ke arah Shido. Chigiri yang melihat hal tersebut langsung mengejar Shido dengan kecepatan penuh. Tapi Sendo telah tiba dan siap membantu Shido untuk lolos dari cegatan Chigiri. Umpan 1-2 pun dilakukan oleh Sendo dan Shido, dan diakhiri mengumpan ke Ito Shisai. Setelah menerima bola dalam sekejap, Ito Shisai langsung mengumpan dengan keras dan tajam ke arah Shido. Shido yang berada di sana sudah siap menyambut umpan tersebut dengan tendangan yang akan menghancurkan gawang Blue Lock Eleven. Tapi tanpa disadari Shido, ternyata Nico yang sudah mengawasi Shido sedari tadi langsung menghalangi tendangan Shido dengan tackle-nya, dan gawang Blue Lock berhasil diselamatkan oleh Nico. Terlihat kaki Shido dan Nico saling bertabrakan karena Nico melakukan tackle terhadap Shido. Nico mendapatkan kartu kuning pertamanya. Hadiah tendangan bebas pun didapatkan oleh tim Jepang U20. Dan yang akan mengeksekusi tendangan tersebut antara Ito Shisai atau Shido. Terlihat Shido mulai melakukan ancang-ancang untuk menendang, tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Dan yang melakukan tendangan ternyata adalah Ito Shisai. Namun Chigiri menyadari sebuah kejanggalan dan instingnya mengatakan bahwa ini bukan sebuah tendangan, tapi umpan. Chigiri yang melihat hal tersebut langsung berlari menyusul Shido. Ito Shisai telah melepaskan tendangan umpan tersebut ke arah Shido, dan Chigiri yang sedang berlari langsung melompat untuk memotong tendangan umpan tersebut. Tapi sayang beribu sayang, penyelamatan Chigiri gagal total dan Shido mendapatkan umpan tersebut secara telak. Shido yang mendapatkan bola langsung melakukan shooting Dragon Drive, dan alhasil Shido berhasil menyeimbangkan kedudukan dengan skor 2-2. Shido setelah mencetak gol pertamanya langsung kebanjiran dopamin di otaknya. Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan klimaks. Tapi Ito Shisai yang melihat hal tersebut menyuruh Shido untuk jangan mengeluarkannya terlebih dahulu karena dirinya baru saja menyeimbangkan skor. Terlihat Chigiri yang telah kehabisan stamina mengalami kram pada kakinya. Begitu juga dengan Nico yang sudah tidak dapat bangkit kembali dikarenakan kakinya terkilir yang disebabkan oleh tackle-nya terhadap Shido sebelumnya. Ego yang mengamati situasi pertandingan mengatakan bahwa Jepang U20 telah terlahir kembali berkat duet mematikan Shido Ryusei dan Ito Shisai. Untuk mengatasi duet mematikan Jepang U20, Ego mengganti Chigiri dan Nico yang cedera, dan yang menggantikan posisi mereka berdua adalah Ryo di posisi Nico, sedangkan Hiyori di posisi Chigiri. Setelah pergantian telah dilakukan, pertandingan pun dimulai kembali. Isagi yang membawa bola mengatakan, inilah titik balik pertarungan. Dengan bergabungnya Hiyori di lini depan, Blue Lock merubah taktik. Kekuatan Hiyori adalah visi dengan kepala dingin dan kontrol bola. Dengan begitu, Hiyori bisa menjadi jangkar di garis depan. Hiyori sebagai pemain pengganti menunjukkan kebolehannya di sini. Terlihat Darai mulai mempersempit pergerakan Hiyori.
Hiyori dengan ketenangannya langsung mengumpan bola kepada Karasu melalui celah sempit. Dan Karasu pun langsung mengembalikan bola tersebut kepada Hiyori. Para pemain Bulog yang melihat Hiyori membukakan jalan langsung berbondong-bondong menuju ke area kotak penalti. Tidak perlu menunggu terlalu lama, Hiyori melakukan long pass. Terlihat Nagi yang sudah siap menerima umpan cantik dari Hiyori. Nagi yang dicegat Nio langsung mengumpan bola tersebut kepada Isagi yang menerobos masuk kotak penalti. Isagi Yoichi yang sudah siap melakukan shooting lagi-lagi dihalangi oleh Aiku. Isagi yang serangannya digagalkan oleh Aiku mengatakan, "Selama aku di wilayah orang ini, kemampuanku mati." Hayate yang menerima bola mentah dari Aiku langsung mengumpan bola tersebut kepada Itoshi Sae. Pemain Bulog yang melihat Itoshi Sae memegang bola langsung panik bukan main. Tapi Reo yang berada di lini pertahanan tetap tenang dan terus mengawasi pergerakan dari Shido dan Itoshi Sae. Itoshi Sae pun langsung melepaskan passing jarak jauh yang mengarah kepada Shido. Bachira dan Yukimiya pun tidak bisa mengimbangi kecepatan Shido. Tapi kita tidak perlu khawatir. Ryo Mikage yang berada di lini pertahanan sudah siap menahan serangan duet mematikan tersebut. Dengan meniru gerakan Aiku dengan akurasi 99%, Ryo Mikage berhasil menggagalkan serangan yang akan mengancam gawang Blue Lock 11. Bola pun telah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam pun dilakukan oleh Itoshi Sae dan diumpankan ke Kitsune. Kitsune yang melihat Itoshi Sae berlari langsung mengembalikan bola tersebut. Shido pun langsung berlari dan mengatakan senjatanya adalah kesadaran spesial ekstrim. Selama dirinya berada di kotak penalti dan meskipun menghadap ke belakang, Shido bisa menemukan gawang tanpa perlu melihatnya. Itoshi Sae langsung mengumpan ke Shido. Tapi tepat di saat Shido mengontrol bola, Ryo lagi-lagi sudah berada tepat di belakang Shido dan mengunci pergerakannya. Kali ini Ryo meniru gerakan back Jepang U20 yang bernama Neo. Shido yang dihalangi oleh Ryo pun kesal dan langsung menendang bolanya ke gawang. Gagamaru pun dapat menangkap tendangan tersebut dengan mudah. Gagamaru langsung melakukan long pass ke tengah lapangan. Tapi sayang sekali, si Super Genius langsung membacanya dan mendapatkan bola dari Gagamaru. Itoshi Sae yang mendapatkan bola langsung melakukan umpan super jauh. Shido yang menyadari hal tersebut langsung berlari dengan kecepatan penuh untuk mengejar bola. Tapi sayang sekali, Gagamaru yang meninggalkan kotak penalti lebih dulu berhasil menyundul bola untuk menyelamatkan gawangnya. Tapi Shido tetaplah Shido. Ia mengatakan, "Sensasi apa ini? Masih terlalu jauh. Tapi aku bisa merasakan gawang dengan punggungku. Semua sel-selku menyuruhku untuk mencetak gol super." Shido pun masuk dalam flow dan langsung melakukan tembakan Big Bang Drive dari luar kotak penalti. Tendangan tersebut mirip seperti misil yang sudah mengunci gawang musuh. Dan tendangan tersebut berhasil merobek gawang Blue Lock 11. Dengan ini Shido membuat Jepang U20 memimpin pertandingan dengan skor 3-2. Isagi Yoichi yang melihat gol super dari Shido pun terheran-heran, dikarenakan tak ada seorang pun di Blue Lock yang bisa menangani Shido. Tapi Itoshi Sae bisa melakukannya dan berhasil membuat Shido Ryusei berada dalam flow. Isagi yang panik karena tertinggal satu angka langsung menemui Ego untuk meminta masukan. Isagi mengatakan kepada Ego bahwa mereka telah bertarung sekuat tenaga, tapi itu masih kurang. Isagi pun meminta saran kepada Ego bagaimana caranya untuk menang. Ego yang mendengar perkataan Isagi mengatakan, "Meskipun kita sudah kalah, Blue Lock sudah menang. Memang Blue Lock akan dihapus, tapi keberadaan kalian tidak akan menghilang. Karena dengan pertandingan ini, pemain Blue Lock akan menarik perhatian dan mendapatkan peluang ke kampus-kampus terkenal dan klub-klub nasional." Ego juga mengatakan bahwa dirinya akan menghilang dan kalian para pemain Blue Lock akan merubah sepak bola Jepang. Isagi yang mendengar hal tersebut mengatakan, "Siapa yang peduli soal itu? Aku tak peduli. Tidak soal masa depan sepak bola Jepang maupun masa depanku.
Yang kami inginkan adalah memenangkan game ini. Masa depan tidak penting, kalah di sini sama saja dengan mati. Dan kami belum akan menerima kematian. Aku hanya peduli untuk menjadi yang terbaik di dunia. Buat kami menang, dasar kacamata tidak berguna. Ini ego yang kau ajarkan padaku. Ego pun langsung merespon perkataan Isagi. Ego mengatakan bahwa kita akan bertaruh dan Ego sendiri tidak tahu bagaimana hasilnya. Terlihat sang Joker sudah siap untuk mengobrak-ngabrik lapangan. Terlihat Barou yang memasuki lapangan menggantikan posisi Otoya. Rin yang melihat Barou memasuki lapangan mengatakan, mulai sekarang hilangkan soal keseimbangan. Semua penyerang bisa maju menyerang sesuka hati. Blue Lock akan menang meski harus saling menghancurkan untuk meraihnya. Pertandingan dimulai kembali. Sebelum Barou memasuki lapangan, Ego mengatakan kepada Barou, yang harus dilakukan Barou hingga detik terakhir pertandingan adalah mengabdikan diri untuk melahap Isagi Yoichi. Terlihat Hayate yang menghalangi Barou kebingungan dikarenakan rekan setimnya yang membawa bola tidak mengumpan kepada Barou. Hiyori yang telah membawa bola siap melakukan passing. Isagi dan Rin melesat dan siap menerima passing dari Hiyori. Hayate yang melihat pergerakan Isagi sudah siap untuk memotong bola passing tersebut. Tapi secara tiba-tiba Raja datang mengambil alih bola tersebut dari rekan maupun lawan. Barou yang dibayang-bayangi oleh Hayate langsung melakukan chop dribble untuk menggocek Hayate. Barou pun berhasil melewati Hayate. Namun di depannya sudah muncul Darai untuk pertahanan selanjutnya. Isagi ikut melesat ke depan untuk membantu Barou. Namun Barou sebagai raja yang egois tetap menggiring bolanya sendiri sampai ke sudut area penalti. Melihat hal tersebut, Darai mengira Barou akan mengumpan ke rekannya. Tapi pergerakan Barou di luar nalar. Lagi-lagi Barou melakukan chop dribble dan langsung melakukan tembakan. Tapi sayang sekali, tembakan Barou masih membentur tiang gawang dan bolanya pun lepas. Untungnya bola lepas tersebut mengarah pada Yukimiya. Yukimiya yang memasuki mode flow langsung melewati Neru dan Hayate dengan cepat. Yukimiya yang sudah terkepung langsung melakukan gyro shot yang mengarah tepat di sudut gawang. Tapi lagi-lagi kita dikagetkan dengan penyelamatan Aiku. Yukimiya pun tidak menyangka kalau tendangannya tersebut bisa ditahan oleh Aiku. Padahal Yukimiya melakukan gyro shot dari titik buta pertahanan. Aiku yang berhasil menyelamatkan bola mengatakan bahwa dirinya bisa melihat titik paling kritis di pertahanan, bahkan seluruh tubuhnya bisa merasakannya. Aiku yang sudah memasuki mode flow langsung menjemput bola lepas tersebut dan menyundul bola keluar dari area penalti. Tapi serangan bertubi-tubi dari Blue Lock Eleven masih belum selesai. Bola yang dibuang oleh Aiku mengarah tepat pada Rin. Aiku yang melihat hal tersebut mengatakan, berkat Blue Lock, Aiku bisa berada pada tegangan maksimal di pertandingan ini. Dan sensasi tersebut membuat Aiku merasa tidak terkalahkan. Sendo yang menghalangi Rin bisa dengan mudah dilewati. Tapi Aiku telah datang dan siap menghajar Rin. Isagi yang mengetahui Rin telah di pojokan langsung datang membantu. Tapi Rin memilih melewati Aiku sendirian. Di sini Isagi menyadari bahwa Aiku sedang dalam mode flow. Aiku yang hampir dilewati oleh Rin langsung refleks menghalangi Rin dan berhasil membuang bola dari kaki Rin sembari mengatakan, aku adalah titik terakhir untuk kelahiran kembali sepak bola Jepang. Bola yang dibuang oleh Aiku berhasil diambil alih oleh Ito Shisae. Dengan ini serangan balik akan mengancam gawang Blue Lock Eleven. Dengan cepat tim Jepang U20 langsung melesat maju. Karasu yang berada di hadapan Ito Shisae mencoba mengulur waktu agar para back yang maju bisa kembali ke posisinya masing-masing. Terlihat Ryo tengah fokus untuk menghadapi ancaman paling berbahaya, yaitu Shido. Ryo yang menghadapi Shido pun kewalahan dan dirinya merasa mulai tertinggal. Tidak butuh waktu lama, Ito Shisae yang melihat peluang langsung mengumpan ke Shido. Terlihat Shido dan Ryo sudah memasuki area kotak penalti untuk menyambut umpan tersebut. Ryo yang menghadang Shido dengan ketat membuat Gagamaru bisa memilih opsi untuk memprediksi arah tendangan Shido.
Terlihat hanya ada dua pilihan, yaitu atas atau bawah untuk arah tendangan. Dan Gagamaru melakukan pilihan yang salah, yaitu menepis bola ke bawah. Tapi dengan refleks dewanya, Gagamaru berhasil menahan tendangan Shido dengan kakinya. Dan penyelamatan yang epik telah dilakukan oleh Gagamaru. Tapi bola yang ditepis masih hidup dan terlempar ke tengah kotak penalti. Untungnya Ryo sudah berada di sana untuk menerima bola. Namun Cho dan Kitsune sudah mengepung Ryo dan siap mencuri bola darinya. Lagi-lagi Ryo melakukan hal di luar nalar. Ryo mengontrol bola dan langsung memutar badannya, setelah itu passing jauh ke depan. Kali ini Ryo meniru teknik Nagi untuk melakukan penyelamatan epik. Dan passing Ryo telah diterima dengan cantik oleh Nagi Seishiro. Dengan ini Blue Lock Eleven melakukan serangan balik. Nagi yang telah menerima bola langsung mengoper ke Isagi. Isagi yang melihat keadaan sudah terbalik berencana mendekat ke gawang dengan refleks dan mencetak gol. Di saat Isagi menggiring bola, tiba-tiba saja Baro muncul dari belakang Isagi untuk memotong bolanya. Tapi di sisi lain Dare juga ikut membayang-bayangi mereka berdua. Dare yang sudah melihat tindakan Baro absurd sekali mengatakan bahwa dirinya tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Baro yang melihat kondisi tersebut juga mengatakan, sementara Isagi menciptakan cahaya, Baro harus mencari kegelapan, yaitu kegelapan yang bisa menuntunnya pada flow, dan Baro telah menghilang dalam kegelapan tersebut. Terlihat Isagi dan Rin melakukan umpan 1-2. Isagi juga mulai menyusun puzzle untuk menyempurnakan serangannya. Di saat yang tepat, Karasu datang untuk membantu penyerangan. Isagi pun langsung mengoper bola kepada Karasu. Setelah bek musuh terkecoh, Karasu mengembalikan bola ke Isagi. Dilanjutkan Isagi yang mengoper bola ke Nagi. Terlihat Nagi bisa mengontrol bola yang telah dioper oleh Isagi. Nagi yang sadar bahwa dirinya sudah dikepung, langsung mengoper bola kepada Isagi yang berhasil menyusup di pertahanan lawan. Isagi mengira bahwa serangannya berjalan lancar seperti rencananya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Ternyata Ito Shisae sudah menyambut Isagi di dalam kotak penalti. Ito Shisae juga mengatakan bahwa Isagi adalah jantung Blue Lock. Kepingan puzzle yang telah disusun Isagi dengan rapi hancur berantakan. Tapi Isagi masih belum menyerah, dan duel Isagi versus Ito Shisae pun tidak terelakkan. Terlihat Isagi dan Ito Shisae saling mendorong untuk mendapatkan bola. Isagi yang penuh perhitungan sudah siap melepaskan tembakan voli ke gawang Jepang U20. Ito Shisae yang mengetahui hal tersebut langsung mendorong sedikit badan Isagi, sehingga membuat Isagi kehilangan keseimbangan dan tidak bisa menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu tendangan voli. Di saat semua senjata Isagi sudah hancur lebur dan pasrahkan keadaan, Rin datang untuk membantu Isagi. Isagi pun langsung memberikan bolanya ke Rin. Tapi tidak semudah itu menyeimbangkan kedudukan. Rin yang sudah siap menerima bola ternyata dibuntuti oleh Aiku yang sudah siap menghancurkan harapan Blue Lock. Namun tidak disangka-sangka, Raja datang dari kegelapan siap melahap cahaya di depannya. Baro yang dikawal oleh Neo dan Darai langsung memotong umpan bola Isagi dan menembakkan bola ke gawang Jepang U20. Alhasil sang raja berhasil mengoyak mangsanya dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 3-3. Isagi yang kegirangan bertanya kepada Baro bagaimana Baro bisa melakukan hal itu. Baro pun mengatakan kepada Isagi bahwa tak ada yang misterius dari hal itu, karena dari awal sampai akhir yang Baro lakukan hanyalah memburu dan melahap Isagi. Baro yang berselebrasi sambil melepas baju langsung dihadiahi kartu kuning oleh wasit. Komentator mengatakan bahwa pertandingan telah mencapai babak terakhir dan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi. Siapakah yang akan jadi pemenangnya? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar kalian di video ini. Semua pemain sudah siap di posisi masing-masing. Pertandingan selanjutnya pun dimulai.
Terlihat Ito Shisae mulai menggila dan meningkatkan level permainannya. Ia juga mengatakan, hanya para idiot yang bisa mengikutiku. Ito Shisae dengan gaya permainan menghancurkan dengan indah melewati pemain Blue Lock satu persatu. Komentator yang melihat hal tersebut mengatakan, luar biasa, Ito Shisae menembus pertahanan sendirian. Rin yang mengetahui kakaknya Ito Shisae menembus lini pertahanan sendirian mulai panik. Rin sebagai adik dari sang jenius berupaya untuk membaca pergerakan kakaknya dengan cara memposisikan dirinya sebagai kakaknya Ito Shisae. Yang ada di pikiran Rin sekarang adalah, kalau aku Ito Shisae, bagaimana aku menghancurkan Blue Lock? Apa yang akan kulakukan kalau aku Ito Shisae? Apa yang aku inginkan pada saat ini? Ito Shisae yang berhasil mengobrak-ngabrik lini pertahanan seorang diri akhirnya melakukan umpan lambung ke Shido. Dan Shido yang sudah berada di posisi sempurna siap melakukan tembakan. Tapi Rin sudah mengetahui pikiran kakaknya. Tiba-tiba ia muncul di hadapan Shido dan siap menghentikan pergerakannya. Shido yang mengetahui Rin di hadapannya tetap melakukan syuting, dan alhasil Shido menendang kepala Rin dengan telak. Rin pun terjatuh dan terkapar setelah menerima tendangan Shido tersebut. Isagi yang mengetahui Rin berada di lini pertahanan pun heran, dikarenakan Rin hanya bergerak mencetak golnya sendiri, dan semua permainan Rin selalu berpusat pada dirinya sendiri secara eksklusif. Namun kali ini berbeda, Rin mengubah gaya permainannya di akhir game hanya untuk menyegel Ito Shisae. Akibat tendangan Shido yang mengenai wajah Rin, Blue Lock mendapatkan tendangan bebas. Ryo yang melihat para tim Jepang U20 yang lengah langsung mengumpan bola ke Nagi. Serangan balik pun dilakukan oleh Blue Lock. Terlihat Isagi yang maju ke depan mulai menyusun kepingan puzzle-nya kembali. Dan Bachira yang datang di sampingnya mengatakan, kepingan terakhirmu pasti hanya bagianku. Isagi telah menerima bola dari Nagi dan dilanjutkan Wantu dengan Bachira untuk melewati Hayate. Tapi tiba-tiba saja King Baro datang untuk merebut bola dari Isagi. Isagi yang melihat hal tersebut mencoba untuk mempertahankan bolanya. Bachira yang melihat rekannya saling berebut bola muncul dan mengambil bola tersebut dari kaki Isagi. Bachira yang mendapatkan bola langsung melesat maju ke pertahanan lawan. Dengan cantik Bachira berhasil melewati Neru. Kemudian dilanjutkan dengan melewati Nio, dan sekarang waktunya melawan dinding terakhir Aiku. Apakah Bachira bisa melewati Aiku? Tentu saja bisa. Bachira mengangkat bola untuk siap menendang, tapi si Bachira ini emang agak lain. Bachira yang berpose menendang ternyata memantulkan bolanya ke bawah dan langsung melesat maju melewati Aiku. Bachira yang berhasil melewati Aiku langsung one on one dengan kiper, dan Bachira langsung menendang bola tepat ke gawang. Tapi tanpa disadari Bachira, Sendo sudah berada di area kotak penalti dan berhasil menyelamatkan tim Jepang U20 dari kebobolan. Bola yang dibuang oleh Sendo pun mengarah pada Aiku dan langsung diumpan ke Ito Shisae. Counter attack langsung dilakukan Jepang U20. Terlihat Yukimiya dan Karasu telah menghentikan pergerakan Ito Shisae. Dikarenakan Ito Shisae sejak tadi hanya mengumpan ke Shido, Karasu dan Yukimiya berencana memblokir umpan tersebut dan memberi Ito Shisae tekanan. Tapi Ito Shisae mengatakan kalau dirinya memperlakukan semua striker yang pantas dengan setara. Ito Shisae pun langsung memberikan umpan ke depan ke Cho dan dilanjutkan Wantu dengan Kitsune untuk melewati pertahanan Blue Lock. Akhirnya bola sampai di depan kotak penalti dan Kitsune langsung mengeksekusinya. Ryo yang berada di sana berhasil menghadang tendangan Kitsune dan bolanya terlempar. Namun bola yang terlempar tersebut langsung dijemput oleh Sendo dan Sendo melakukan tembakan ke gawang. Tapi lagi-lagi Nagi dan Baro muncul untuk menghalangi tendangan Sendo sampai-sampai kepala mereka bertabrakan dan bola pun terlempar liar. Serangan bertubi-tubi masih belum terhentikan. Bola yang terlempar lagi-lagi mengarah tepat di hadapan Ito Shisae. Isagi yang melihat hal tersebut berupaya memotong bola tersebut. Tapi Ito Shisae langsung mengumpan bola dengan tumitnya
dan umpan tersebut mengarah ke Oliver Aiku, dan Aiku langsung menendang lurus tepat di gawang Blue Lock. Dan lagi-lagi Itoshi Rin berada di lini pertahanan, berhasil mengamankan gawang Blue Lock 11. Bola pun terlempar keluar lapangan. Terlihat waktu yang tersisa di babak kedua hanya tersisa 5 menit. Bisakah Blue Lock bertahan dari serangan bertubi-tubi Jepang U20? Dan lagi-lagi Mimin mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen jika kalian masih menonton pertandingan ini. Komentator mengatakan, ini pertarungan hidup dan mati. Kita bisa merasakan panasnya lapangan dari sini. Pertandingan ini tak pernah kusangka pertandingan ini begitu menyenangkan. Blue Lock terlalu kuat dan tim U20 Jepang bersinergi dengan mereka. Mereka menampilkan permainan terbaik sejauh ini. 1 gol lagi, kedua tim masih punya kesempatan. Pertandingan menyisakan waktu 5 menit lagi, dan kurasa seorang pahlawan akan terlahir. Terlihat Itoshi Sai akan menendang bola untuk tendangan sudut. Rin yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa menghentikannya. Dengan penuh perhitungan, Itoshi Sai melesatkan umpan tendangan sudut. Rin yang melihat tendangan sudut tersebut memprediksi bahwa umpan tersebut diperuntukkan untuk Aiku. Dan ternyata prediksinya tersebut salah. Umpan yang telah diperhitungkan dengan matang oleh Itoshi Sai ternyata ditujukan untuk Shido. Shido pun berlari kencang dan siap mengeksekusi umpan tersebut dengan sundulannya. Tapi lagi-lagi bola berhasil dibuang oleh Isagi Yoichi. Isagi yang berhasil membuang bola mengatakan bahwa dia tahu bola tersebut akan ke situ. Isagi mendapatkan bolanya ketika melihat Rin dan Itoshi Sai serta menambahkan Shido dalam prediksinya. Bola yang dibuang oleh Isagi berhasil dikontrol oleh Hiyori dengan epik. Serangan balasan langsung dilancarkan oleh Blue Lock 11. Terlihat Rin merasa kesal, dikarenakan Rin selama ini telah bertarung sendirian dan tidak terikat oleh siapapun. Rin yang merasakan perasaan terikat merasa menjijikan dan akan menghancurkannya berkeping-keping. Komentator mengatakan, sekarang telah memasuki 2 menit terakhir dan ini akan menjadi serangan balik terakhir. Hiyori yang menggiring bola langsung melesat ke depan dan mencari jalur serangan yang optimal. Tapi tiba-tiba saja Rin datang menyambar bola yang telah digiring Hiyori. Rin yang mendapatkan bola curian langsung melesat menuju lini pertahanan musuh. Rin mengatakan bahwa semua hal yang mengikatnya menjijikan. Dia merasa terikat karena mengharapkan jawaban dari orang lain. Dan Rin juga mengatakan, orang yang menjijikan, orang yang harus dihancurkan, orang yang seharusnya berkeping-keping adalah dirinya sendiri. Bisa Mimin katakan, Rin telah memasuki flow dengan mode fokus tingkat dewa. Isagi terlihat mengajak Rin untuk bekerja sama, tapi Rin mengacuhkannya dan berlari keluar menjauhi Isagi. Rin yang menggiring bola langsung dihadang oleh Neru. Rin yang melihat hal tersebut langsung menantang Neru dan berhasil melewatinya dengan sangar. Selanjutnya Darai mencoba menghentikan pergerakan Rin, dan Rin langsung menantang Darai duel dengan keahliannya, yaitu menyelinap ke belakang. Rin langsung mengoper bola ke Isagi, dan Isagi yang melihat Rin berhasil melewati Darai langsung mengembalikan bolanya ke Rin. Tapi Darai tidak membiarkan Rin lolos. Rin sudah mengetahui pergerakan Darai. Rin langsung menghentikan putaran badan Darai dengan tangannya dan mengontrol bola dengan tumitnya. Darai pun berhasil dilewati. Selanjutnya Rin akan menghadapi back ketiga, yaitu Nio. Nio yang melihat Rin lolos langsung mencoba menabrakkan tubuh besarnya ke Rin. Tapi lagi-lagi Rin mengcounter serangan Nio dengan memakai dorongan Nio sebagai senjata dan merusak keseimbangannya. Ego di sini menjelaskan bahwa Rin sedang masuk dalam flow, dan ketika masuk dalam flow, Rin membuat lawannya mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menghancurkannya dengan menjijikan. Rin pun berhasil maju sampai garis depan dan akan melawan pertahanan terakhir, yaitu Oliver Aiku. Aiku yang melihat Rin mengatakan kalau konsentrasinya mantap. Rin bahkan tak sadar kalau air liurnya menetes. Aiku yang melihat Rin masuk dalam flow merasa tidak berdaya menghadapinya. Tapi tiba-tiba saja Shido sudah sampai di lini pertahanan dan langsung menempel pada Rin.
Aiku yang melihat Shido mengatakan bahwa situasinya berubah dan ada sebuah harapan. Aiku pun langsung maju untuk menghentikan Rin. Isagi yang melihat Rin dikepung oleh Shido dan Aiku langsung datang membantu. Tapi Rin mengatakan, "Menjauhlah dariku Isagi brengsek." Rin pun langsung melancarkan tembakan ke gawang Jepang U20. Tapi sayang sekali tendangannya harus membentur mistar gawang dan bola pun terlempar mengarah ke Itoshi Sae. Terlihat tambahan waktu babak kedua hanya 1 menit dan narator mengatakan, "Begitulah 1 menit terakhir ini akan menjadi awal dari sebuah impian untuk sepak bola Jepang." Para pemain Bulog 11 yang melihat Itoshi Sae memegang bola langsung panik bukan main. Begitu juga pemain yang berada di bangku cadangan langsung ketar-ketir. Isagi yang mencoba merebut bola berhasil dilewati dengan mudahnya. Begitu juga dengan pemain Bulog di lini depan lainnya, bisa dilewati dengan mudah oleh Itoshi Sae. Karasu yang melihat para pemain mulai maju mengeroyok Rin, menyuruh mereka untuk mundur dan Karasu berteriak, "Kalau sekarang mereka mencetak gol, semuanya tamat sudah." Itoshi Sae yang belum melewati setengah lapangan tiba-tiba dihadang oleh adiknya. Terlihat aura Rin yang diselimuti oleh aura membunuh yang kejam. Itoshi Sae yang melihat kondisi Rin mengatakan kalau Rin masih belum menghilangkan kebiasaan buruk menjulurkan lidah lalu liurnya menetes. Itoshi Sae juga mengatakan kepada Rin kalau Rin tidak bisa menjadi terbaik di dunia. Hal terbaik yang bisa Rin lakukan adalah hidup di dalam bayang-bayang saudaranya. Rin pun menjawab pernyataan Itoshi Sae dan mengatakan, "Aku tidak akan termakan omonganmu dasar sampah." Terlihat Rin semakin menggila dan rasa lapar untuk menghancurkan kakaknya sudah mencapai puncaknya. Dengan ini duel kakak beradik ronde 2 telah dimulai. Itoshi Sae dengan tenang menghadapi Rin sembari mengeluarkan skill-skillnya untuk melewati Rin. Tapi Rin tidak mau kalah dan terus menempel dan berupaya keras untuk merebut bola. Itoshi Sae dengan tenang masih mengontrol bola dan menggocek Rin. Terlihat Itoshi Sae berhasil keluar dari dekapan Rin. Rin yang dekapannya lepas langsung berusaha meraih Itoshi Sae kembali. Di sini Itoshi Sae sudah terlihat agak kesal. Itoshi Sae langsung maju ke depan dan mengecoh Rin dengan umpan bola ke samping. Namun kali ini Rin berhasil menghentikan bola tersebut. Itoshi Sae yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan bola lepas dari genggaman Itoshi Sae. Bola pun melayang bebas di lapangan. Aiku yang melihat hal tersebut berusaha menjangkau bolanya, tapi apa daya, bola terlalu tinggi. Dan tiba-tiba muncul kepingan-kepingan puzzle. Isagi yang sudah masuk flow menemukan kepingan puzzle terakhir pada dirinya, yaitu keberuntungan. Dengan sebuah bola yang mengarah padanya dan tanpa penjagaan, Isagi menembakkan tendangan voli pamungkasnya. Bola pun meluncur dengan kecepatan penuh mengarah ke gawang Jepang U20 dan terjadilah gol. Dan setelah beberapa saat Isagi mencetak gol, wasit pun telah meniupkan peluitnya yang menandai pertandingan telah berakhir. Para penonton yang berada di lapangan langsung bersorak ria. Begitu juga para tim Blue Lock yang sangat gembira memenangkan pertandingannya. Isagi yang mencetak sebuah gol kemenangan pun dipanggil ke podium untuk diwawancarai. Salah satu wartawan mengatakan kepada Isagi, "Sepertinya kemenangan kalian hari ini bisa membuat kalian masuk ke tim U20. Dan wartawan bertanya, "Kau ingin menceritakan tujuanmu mulai sekarang?" Isagi menjawab, "Blue Lock akan memenangkan Piala Dunia U20. Aku akan memimpin Jepang untuk memenangkan Piala Dunia U20."